Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan, aktivitas, maupun usahanya. Ya, saya menemukan satu video Rocky Gerung yang lagi viral ketika dia mengomentari perihal timnas dan mengatakan ada semacam penipuan terhadap sensasi ya. Jadi euforia, kemenangan, kemampuan kita menahan imbang tim-tim besar belakangan ini itu semacam ada penipuan terhadap sensasi. Nah, ini karena Rocky Gerung ini orang filsafat, saya coba menerka-nerka apa yang dia maksud gitu ya, teman-teman. Apakah yang dia maksud tuh kebanggaan yang kita alami itu sebenarnya kebanggaan bohong-bohongan atau kebanggaan semu, tidak nyata ya kan, dia bilang penipuan terhadap sensasi ya kan. Karena isinya pemain naturalisasi gitu ya teman-teman. Nah, saya mau ajak teman-teman coba apa sih maksud Rocky Gerung ini, tapi sudah banyak sih dikomentari oleh netizen dan banyak sepertinya netizen tidak senang dengan statement Rocky Gerung ini yang masih memperkarakan atau mempermasalahkan naturalisasi yang sebenarnya harusnya sudah selesai dan tidak perlu lagi dimasalahin ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Nah, hari-hari ini kita mungkin melihat ada euforia di dalam persepak bolaan kita. Tapi euforia itu membatalkan atau membuat kita lupa bahwa yang bermain di lapangan itu sebetulnya adalah bukan grup yang kita idealkan sebetulnya, karena apa yang sekarang disebut sebagai naturalisasi itu semacam penipuan terhadap sensasi itu. Nah, saya mau terangkan itu bukan untuk membatalkan permainan sepak bolanya, tetapi menghidupkan kembali prinsip bahwa olahraga itu adalah kenikmatan, tapi sekaligus dia adalah kebanggaan untuk mencari bibit-bibit asali bangsa ini di dalam bidang persepak bolaan atau olahraga secara umum. Itu betul bahwa olahraga sepak bola itu udah mendunia dan orang akan saksikan itu kegembiraan di lapangan. Tetapi kalau ada timnas itu dan dianggap bahwa timnas itu harusnya datang dari bibit-bibit kita, dan karena belum ada bibit maka kita naturalisasi, itu juga semacam pembenaran sehingga pembibitan itu berhenti. Jadi kita mesti anggap bahwa walaupun kita kalah melulu, tetapi kita ada upaya untuk menghasilkan prestasi melalui pembibitan, melalui kurikulum yang bahkan bisa dibantu dengan ilmu-ilmu olahraga mutakhir kan. Jadi kita mesti hidupkan kembali bahwa sepak bola itu kebanggaan nasional, bukan hasil dari naturalisasi. Kira-kira dalilnya itu. Wah, duh. Lah Rocky Gerung mulai turun gunung bahas tentang timnas. Jari ini timnas mencapai hasil kayak gini nih nggak nunjuk nasionalisme. Aduh, buat apa berprestasi kalau prestasi itu dihutangin luar negeri? Loh, ya apa sih Rocky Gerung? Menganggap para pemain yang membela bangsa dan tanah air kita mati-matian sampai delosoran, dianggap Rocky Gerung jari ini nggak ono jiwa nasionalisme nih. Nggak ada jiwa nasionalisme, bahkan itu dianggap sebuah prestasi yang diberikan oleh luar negeri terhadap Indonesia. Ngawur wong yo ahli filsafat itu mesti mek ngayal ae penggaweane. Tapi nggak ada realitanya. Realisasi niku gak ono, teori semata yang perlu disampaikan. Waduh, ngeri wong iki. Wong iki wis nang politik amburadul, gak jelas omongane, penuh dengan teori tanpa fakta, tambah mlebu nang gone bal-balan pisan. Wis dalah caki. Kon niku nek urusan politik ya sak karepmu. Kon kate mbahas sing modele kaya enggak karu-karuan, enggak terserah Anda. Tapi kalau untuk tim nasional Indonesia, saya kira Anda enggak perlu ikut campur. Di sisi lain, apa sih sebenarnya prestasi Anda? Kemarin bawa medali emas dari Panjat Pinang, Panjat Tebing. Kalau Anda selalu berbicara prestasi itu ya karena orang-orangnya, bukan karena pemimpinnya. Lah emangnya awake peno wingi ya melok manjat ta oleh piala. Lah wong mek ndampingi tok lho kakean pola. Sing penting ini lho, deloken tim nasional Indonesia ini sampai titik darah penghabisan, prestasinya seperti apa. Kalau Anda selalu menganggap ini bukan prestasi orang Indonesia, ya wis pindah negara ae. Mereka semua lo jelas KTP ini lo KTP Indonesia, pemain sapa Martin Paes. Deloken KTP ini lo Indonesia. Lah awake peno lo KTP Indonesia, gak duwe prestasi apa-apa, mek ngecipri saya lo.
Kita itu cukup menikmati, mendukung, mendoakan, kalau perlu mensupport. Kalau kita punya sesuatu yang bisa kita berikan untuk bangsa dan negara ini, ayo kita berikan. Jangan kalau sudah ada yang mampu memberikan sesuatu yang bisa mengharumkan bangsa dan negara, ojo mbok goleki eleke ae ngono lho, Cuk. Wis yo, Bang Rocky Gerung, politik-politiko, gak usah mlebu nang bal-balan wis. Tambah nyumpek-nyumpek kiai kon niku. Buyar wis, buyar. Pak Rocky Gerung dan Pak Peter Gonta, wajar ya, mereka berdua adalah warga negara Indonesia, jadi berhak mengkritik timnas Indonesia ya teman-teman. Tetapi kenapa baru sekarang Pak munculnya? Kenapa baru sekarang munculnya ketika timnas Indonesia lagi di atas? Dan proses naturalisasi ini bukan baru-baru ini aja Pak. Dulu udah ada zamannya Pak, ada zamannya Christian Gonzalez, Victor Ibonevo, Irfan Bagdim, Bio Paulin, Otavio Dutra, banyak Pak. Kenapa bapak-bapak ini baru muncul sekarang Pak? Selain itu proses naturalisasi itu Pak, ini udah terbukti nyata, udah memajukan perkembangan sepak bola suatu negara Pak. Contoh ada Perancis, Jepang Pak, Jepang yang notabene kayak gitu itu juga ada naturalisasi Pak. Coba lihat kipernya Pak, kipernya Suzuki yang main di Parma Pak, Zion Suzuki. Lagian Pak, ngapain Bapak ini tiba-tiba masuk ke ranah sepak bola Pak? Ngapain Pak? Lalu kenapa baru sekarang? Buat teman-teman, coba tulis di kolom komen ya teman-teman. Mereka berdua ini ngapain tiba-tiba muncul teman-teman? Coba alasannya kenapa kira-kira? Coba tulis di kolom komen ya teman-teman. Terima kasih, mantap. Iya, setelah munculnya Peter Gonta ya, ada satu lagi yang komen tentang naturalisasi, yaitu ini, Rocky Gerung. Ya, dia bilang ya bahwa naturalisasi itu adalah pemalsuan, dan prestasi yang dihasilkan dari naturalisasi itu seolah-olah terhutang dengan luar negeri. Agak aneh aja ya kan, pengamat politik yang terbiasa untuk tampil di politik dan juga ahli filsafat kok ngomentari bola, iya kan? Ya aku mau pakai bahasa dia ya, karena kalau untuk berdebat dengan Rocky Gerung ya harus pakai cara dia, supaya kita bisa mematahkan statementnya. Dia selalu bawa-bawa sejarah, bawa-bawa filsafat sebagai dasar semua ilmu. Ya sebelum Anda ngomong soal timnas yang diisi naturalisasi, Bung Rocky, Anda harus bisa jelaskan dulu sejarah sepak bola Indonesia. Kalau nggak tahu sejarah Liga 1, nggak tahu sejarah Liga 2, nggak tahu sejarah Liga 3, nggak tahu sejarah PSSI, nggak tahu sejarah dualisme, nggak tahu sejarah Indonesia pernah dipermalukan 10-0, nggak tahu sejarah Indonesia pernah ada sepak bola gajah, ada sepak bola gajah yang melibatkan timnas dan melibatkan klub Liga 2, nggak tahu sejarah soal pengaturan skor, nggak tahu sejarah soal gaji pemain yang tidak dibayar sampai pemainnya meninggal di Indonesia. Kalau Anda nggak tahu itu, ngapain Anda ngomong soal sepak bola Indonesia, soal naturalisasi? Saya pengen dengar sih Rocky Gerung ngomong, oh Liga 1 2017 ini begini, Liga 1 2018 itu begini. Kalau Anda bisa bilang begitu, baru saya bisa dengar Anda ngomong soal naturalisasi, komentar Anda soal naturalisasi. Karena kalau Anda ngomong soal politik, Anda selalu bahas sejarah ini, pakai bahasa ini. Tapi coba ngomong dong soal sejarah sepak bola Indonesia. Kalau nggak tahu sejarah sepak bola Indonesia, nggak usah banyak bacot. Para pengamat politik berbondong-bondong mengomentari performa timnas Indonesia. Bahkan seorang Rocky Gerung mengomentari jika naturalisasi adalah sebuah penipuan. Kumaha Rocky Gerung? Kalau memang kamu ada masalah dengan pemerintahan Indonesia, jangan bawa-bawa sepak bola lah. Menurut saya Bang Rocky, pemain diaspora yang bermain di luar negeri itu memang murni keturunan Indonesia. Memang kebetulan saja dia lahir di luar negeri. Sebetulnya kalau dia boleh memilih, ya mungkin dia juga pengen lahir di Indonesia. Apalagi untuk proses naturalisasi itu sendiri, itu membutuhkan proses. Ada aturan dari FIFA dan aturan dari pemerintahan Indonesia juga. Harus ada darah keturunan minimal dari neneknya. Jika dia tidak memiliki darah keturunan, harus tinggal 5 tahun di Indonesia. Untuk perekrutan itu tidak sembarangan. Ada lagi ini Peter Gonta. Lihatlah ada poin-poinnya banyak. Pokoknya mah dia sama sepemikiran dengan Pak Rocky Gerung.
Kemarin-kemarin kemana aja pas timnas Indonesia di bawah, pas PSSI masih terpuruk, ikut campur tidak? Iya, betul. Sekarang giliran PSSI di atas, semuanya baru ikut campur. Liur. Ya, belum habis Peter Gonta, muncul Rocky Gerung. Rocky Gerung mengkritisi timnas Indonesia. Ya, boleh saja mengkritisi Rocky Gerung. Wahai Rocky Gerung, boleh kamu mengkritisi. Tapi lihat, Rocky Gerung kurang sreg. Ada pemain naturalisasi penuhi timnas Indonesia. Lebih pilih kalah terus dengan pemain lokal. Hai Rocky Gerung, kalau Indonesia kalah Rocky Gerung. Malu si Indonesia Rocky Gerung. Apakah Anda lupa dengan ini? Lupa Rocky Gerung kekalahan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2022 yang main 2019 ini. Indonesia kalah 1-3 Rocky Gerung. Kenapa? Kenapa baru sekarang kamu muncul? Nih juga ada nih pemain keturunan nih, Irfan Bahdim, pemain keturunan. Kenapa kamu baru muncul sekarang Rocky Gerung? Kita kalah 1-3. Saya ingatkan lagi, timnas Indonesia U23 pernah dilibas Thailand 6-0 di babak grup Asian Games 2014. Pernah dilibas oleh Thailand 6-0 dilibas oleh Thailand. Nih saya ingatkan lagi, kita pernah kalah 3-0 di kualifikasi Piala Dunia 2022 di kandang di GBK lawan Thailand. Nih saya ingatkan lagi, AFF 2014 kita kalah 4-0 di Vietnam. Kita kalah 4-0 teman-teman lawan Filipina. Nih lagi saya ingatkan yang terakhir, kita pernah kalah 10-0 lawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2014. Kita kalah 10-0 dengan pemain lokal. Apakah kamu mau seperti itu? Nah, gimana nih menurut pendapat teman-teman? Kalau saya kontra. Kalau teman-teman gimana? Tulis di kolom komentar. Let's go. Aduh, kampret. Ngeri ya Rocky Gerung. Mulai bermunculan lagi satu persatu. Sekarang yang biasa membahas politik jadi ikut-ikutan sok membahas naturalisasi dan pemain keturunan. Dan lebih kampretnya lagi, ini yang memberi pertanyaan nih, yang wawancarain dia nih. Ngapain coba dengan orang kayak gini ditanyain? Apa coba urusannya dia dengan bola? Saat timnas Indonesia lagi berjuang di round 3 untuk bisa menuju ke Piala Dunia, ini lagi berjuang mati-matian. Ada aja orang yang mulai datang sentimen satu persatu bermunculan. Yang biasanya membahas politik jadi ikut-ikutan membahas bola. Ngerti apa mereka dengan bola? Ingat, timnas tersakiti, kami supporter di belakang tidak tinggal diam. Camkan itu. Anda biasa mendapatkan panggung untuk membahas masalah politik. Sekarang Anda sok-sokan mencoba untuk membahas tentang bola dan naturalisasi. Waduh, dibilang bukan grup yang kita idealkan, dibilang penipuan terhadap sensasi. Bukan begitu konsepnya. Mereka yang diambil dari luar negeri itu punya darah Indonesia, punya darah merah putih. Mereka adalah putra bangsa yang tinggal di negara lain. Bukan begitu konsepnya, bukan orang asing bule sembarangan kita cabut, bukan. Jadi bukan bule sembarangan, dia punya darah Indonesia. Contohnya Senpati, nama bapaknya orang Indonesia asli. Calvin Verdong bapaknya orang Aceh asli. Sekarang yang terbaru Eliano Renders itu ibunya orang Maluku. Jadi kalau kita larang, apa nggak sakit hati ibunya didiskriminasi, anaknya membela tanah kelahirannya nggak boleh? Apa nggak diskriminasi itu namanya? Kita ambil contoh misalkan Bung Rocky nanti nikah dengan orang luar negeri gitu, punya anak, anaknya mau membela timnas Indonesia, nggak boleh sama segelintir orang, dibilang bukan grup ideal, itu mah naturalisasi orang asing. Apa nggak sakit hati? Saya mah sakit hati banget. Jadi yang mau saya garis bawahi adalah mereka punya darah Indonesia, punya darah merah putih, bukan sembarangan asal ambil. Ya, itu ya teman-teman sebagian reaksi netizen terhadap statement Rocky Gerung, penipuan terhadap sensasi. Nah, penipuan terhadap sensasi ini kan mungkin dia orang filsafat. Apa sih yang dia maksud gitu ya? Apakah
kebanggaan ini adalah kebanggaan yang menipu karena bukan orang-orang lokal semua gitu ya teman-teman, karena ini pemain diaspora yang berdarah Indonesia di luar negeri, apakah ini semacam kebanggaan yang seharusnya tidak dibanggakan karena ini menipu kita? Sebenarnya ini dipertanyakan nih. Saya nggak tahu juga karena saya kan nggak nonton full ya, saya nggak nemuin juga fullnya apakah dia mengaitkannya dengan politik juga. Nah, jadi mohon teman-teman memberikan masukan, memberikan komentar tambahan, apakah memang Rocky Gerung sedang mempermasalahkan naturalisasi. Tapi dari statementnya sih memang dia mempermasalahkan ya, karena bahasanya sudah sangat jelas ya. Dia mengatakan ini bukan timnas yang ideal gitu. Dia mendorong sebenarnya lebih kepada pencarian bakat di dalam negeri ya, menemukan bibit-bibit unggul ya. Ini semacam premis atau ide dasarnya Bung Toel sih sebenarnya ya teman-teman. Hanya saja kali ini Bung Rocky Gerung punya gagasan ini penipuan terhadap sensasi gitu teman-teman. Ya itu teman-temannya protes netizen. Saya juga tidak setuju ya, karena menurut saya bagaimanapun kalau dia selama orang Indonesia yang di luar negeri memanggil pulang sang mata air, kata politisi Partai Demokrat kalau nggak salah waktu itu di DPR, saya lupa namanya, tapi memanggil pulang sang mata air. Jadi ya keren sih itu istilah itu. Jadi saya sih tidak setuju dengan Rocky Gerung. Timnas yang sekarang sih udah bagus, sudah mampu bermain di level dunia dan itu sangat membanggakan kalau menurut saya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.